Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kedua untuk soal prakarya. Part kedua untuk PAS semester Gasal mata pelajaran prakarya kelas 9 semester 1 kurikulumnya 2013. Kenapa kok masih 2013, Kak? Iya, karena untuk yang kelas 8 dan kelas 9 tahun 2022-2023 masih menggunakan kurikulum 2013 sampai adik-adik semua lulus dari jenjang SMP. Bagi adik-adik yang belum menyaksikan video pembahasan part pertama, silahkan bisa disaksikan terlebih dahulu. Kemudian bagi yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, bisa dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan materi dan video selanjutnya. Baik, kita langsung lanjut ke soal pembahasan nomor 21. Sumber pangan hewani memiliki kandungan gizi yang tinggi sehingga peserta didik dapat menjadi cerdas dan berbadan kuat dapat diperoleh dari titik-titik. Nah, di sini adalah kandungan gizi yang tinggi hewani. Dari apa adik-adik? Ya, kalau A ini bukan, B bukan, C ini bukan, yang hewani adalah yang do. Ayam goreng tepung crispy. Kita lanjut ke soal nomor 22. Kekayaan produk ikan yang mengapresiasi kekayaan budaya kuliner khas Indonesia yang termasuk ikan perairan air tawar yaitu titik-titik. Ya, yaitu adalah yang A, ikan mas. Soal nomor 23. Berdasarkan ekologinya, ada ikan yang hidup di perairan laut yaitu titik-titik. Ikan mas, B ikan bawal, C ikan kakap, D ikan tenggiri. Ya, jawabannya adalah yang D, ikan tenggiri. Lanjut ke soal nomor 24. Ikan bandeng aslinya di laut tetapi saat ini dibudidayakan di perairan Payau. Penghasil bandeng presto dan merupakan oleh-oleh ciri khas kota tersebut yaitu titik-titik. Ya, yaitu adalah A, Semarang. Meskipun di Jawa Timur, di daerah Lamongan itu ada, tetapi pusat yang terbesar dan pertama membuat bandeng presto yaitu ada di Semarang. Soal nomor 25, ebi merupakan hasil olahan dari titik-titik. Nah, ebi itu adalah udang kecil-kecil itu ya. Ya, yaitu adalah udang kecil yang dikeringkan. Hasil produk olahan laut ya adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 26. Kandungan gizi dalam cumi-cumi yang baik untuk tubuh adalah selenium, riboflavin, dan vitamin B12 dan tinta yang terdapat pada cumi-cumi dapat mencegah titik-titik. Nah, tintanya itu dapat mencegah apa kira-kira? Ya, yaitu dapat menyebabkan kanker dan lemas. Lanjut ke soal nomor 27. Sumber protein hewani tinggi terdapat pada daging. Daging dibedakan menjadi dua, yaitu daging berwarna putih dan daging berwarna merah. Yang termasuk daging berwarna putih yaitu titik-titik. Ya, yaitu adalah daging ayam broiler. Karena ini berwarna putih ya, termasuknya sapi, kerbau, kambing itu merah. Soal nomor 29. Produk susu dapat dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan kandungan lemak yang terdapat di dalamnya. Susu bebas lemak disebut juga dengan titik-titik. Bebas lemak yaitu adalah free fat, bebas lemak ya dari bahasa Inggris ini. Whole milk ini bukan, low fat ini masih mengandung lemak tapi sedikit. Nah, jawabannya adalah yang C, free fat. Kita lanjut ke soal nomor 29. Produk makanan hewani banyak mengandung protein. Salah satu kegunaan protein bagi tubuh manusia yaitu A, sebagai zat pembangun. Ya, jawabannya adalah yang A, sebagai zat pembangun, pembakar bukan, pelindung bukan, pengembang bukan. Soal nomor 30. Untuk proses perkembangan otak pada janin dan penting melalui perkembangan tubuh, zat ini banyak terdapat pada ikan. Zat ini disebut yaitu adalah C, omega 3 yang berfungsi untuk perkembangan otak anak. Soal nomor 31, salah satu manfaat rumput laut bagi tubuh seorang peserta didik yaitu A, mencegah sariawan, ya, B, mencegah B, mencegah pengeroposan tulang. Soal nomor 32. Memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api biasanya
menggunakan arang hingga menjadi bara disebut dengan adalah grilling ya, ngegrill. Soal dilanjutkan nomor 33. Makanan Jepang yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk pauk berupa makanan laut, daging, sayuran mentah atau sudah dimasak disebut titik-titik. A. Fillet. Ya, ini adalah sushi. B. Fillet ini bukan. Spaghetti kering ini bukan. Kare kuning itu bukan. Jawabannya adalah yang bravo, B. Soal nomor 34. Metode pengawetan makanan dengan cara memanaskannya dalam suhu membunuh mikroorganisme kemudian menutupnya hingga rapat adalah titik-titik. Yaitu apa? Jawabannya pembekuan bukan, pengeringan bukan, pengawetan ya. Jawabannya adalah yang do, pengalengan. Lanjut ke soal nomor 35. Bumbu juga dapat berfungsi sebagai bahan pengawet pada masakan karena adanya kandungan pada rempah yang bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen, yaitu titik-titik yang berfungsi sebagai ini sebentar. Ya, ini adalah yang C, jinten. Jinten hitam. Kita lanjut ke soal nomor 36. Kekurangan protein secara terus-menerus dapat mengakibatkan titik-titik A. Marasmus, tuberkulosis, second diabetes. Ya, jawabannya adalah ya, marasmus. Soal nomor 37. Opor ayam biasanya disantap dengan ketupat, namun ada pula yang disantap dengan nasi. Kuah opor ayam menggunakan titik-titik A. air kaldu, B. air jeruk nipis, C. air santan kental, ataupun D. air rebusan daun sirih. Ya, jawabannya adalah kuah opor itu pasti menggunakan air santan yang kental. Lanjut ke soal nomor 38. Bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisi, kadang tanpa kulit adalah titik-titik. A. pasta, B. fillet, C. sushi, ataupun D. sosis. Ya, jawabannya adalah B. fillet. Soal nomor 39. Alat penyajian kuliner tradisional nasi jamblang menggunakan daun. Ya, nasi jamblang itu menggunakan daun jati. Ya, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 40. Kemasan bertujuan agar makanan tetap terjaga kebersihan dan menjaga cita rasa makanan tersebut. Penyajian dan kemasan produk setengah jadi dari ikan dan daging dikemas selain dengan plastik menggunakan titik-titik. Ya, yaitu adalah dengan menggunakan styrofoam dan aluminium foil. Baiklah, adik-adik semua telah menyimak video ini sampai akhir. Apabila ada request pembahasan soal lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian bagi yang menginginkan pembahasan untuk soal uraian ini, silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Akan segera saya buatkan pembahasan soalnya. Baiklah, sepertinya cukup sekian pembahasan kita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri akhirul kalam. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.